Hati-hati Mbak ya, nanti kalau turunnya. Oh ya. Yang penting turunnya hati-hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video aku kali ini kita akan goes ke Gunung Kelut di Jawa Timur. Gunung Kelut sendiri terletak di 35 km sebelah timur di pusat kota Kediri dan 25 km sebelah utara dari pusat kota Blitar. Rute menuju wisata Gunung Kelut ini jika dari arah Kediri teruslah lurus menuju ke pelosok Klaten, lalu belok kiri ke arah Wates. Dari Pasar Wates ambil arah kiri menuju Kecamatan Ngancar Kediri, teruslah menuju jalan yang ada hingga ketemu nih namanya lokasi wisata Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia selain Gunung Merapi. Gunung yang ketinggiannya 1731 mdpl ini telah meletus sebanyak 30 kali sejak 1000 tahun terakhir. Pada tahun 2014, gunung ini memiliki letusan yang paling dahsyat. Bahkan abu vulkaniknya ini sampai ke Provinsi Jawa Barat. Ada banyak teori mengenai asal-usul nama Gunung Kelut. Diperkirakan nih penamaannya tersebut berasal dari bahasa Belanda yaitu Klut, Klut atau Kloet atau Klute. Namun sering disalahartikan orang Jawa ini sebagai kelut yang dalam bahasa Jawa berarti sapu. Mungkin karena letusan Gunung Kelut sebelumnya yang bisa menyapu bersih daerah sekitarnya. Sedangkan menurut teori lain, nama Kelut berasal dari kata Jarwo Dosok, kebak berarti penuh dan ludra yang berarti darah, yang dihubungkan dengan letusan Gunung Kelut yang bisa merenggut banyak nyawa atau darah. Terlepas dari bencana meletusnya gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar nih, dan Kabupaten Malang juga, terdapat sebuah ritual adat yang selalu dilakukan di daerah kawah Gunung Kelut, yaitu larung sesaji. Upacara adat yang diadakan setiap bulan Suro ini biasa digelar di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Menurut cerita masyarakat setempat nih, larung sesaji dimaksudkan untuk menolak bala sumpah lembu Suro yang ditipu atau dikhianati oleh Dewi Kili Suci. Namun bagi umat Hindu sendiri, ritual suci ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan juga bentuk rasa hormat pada penguasa Gunung Kelut. Ritual ini juga merupakan bagian dari pengembangan mitigasi kultural dalam komunikasi bencana, kebersamaan dan persatuan bagi masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang untuk sebuah kesadaran tradisi dan kearifan lokal tertuang dalam upacara adat ini. Ritual sesaji dapat menjadi salah satu wahana komunikasi demi menjalin kebersamaan antar elemen masyarakat, sekaligus nih melestarikan tradisi. Keterlibatan beragam kalangan umur dalam ritual ini untuk menjamin kebersamaan tradisi dari generasi ke generasi. Nah teman-teman, tampaknya kita sudah sampai nih di teras PDP Margomulyo. Di sini kita akan membeli tiket masuknya untuk menuju ke Gunung Kelut. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan lagi ceritanya tentang Gunung Kelut nih, aku ingetin buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan nih video-video aku selanjutnya. Dan juga jika kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga share video aku ke teman-teman kalian. Guys, kita foto-foto di pintu masuknya. Ini tadi kita lewat sana. Ini gerbangnya. Tanjakannya guys. Ini pintu masuknya. Lalu kita foto-foto sambil nyiapin uang guys. Di sana pintu masuknya. Oke. Kita masuk nih. Pintu masuknya. Hati-hati Mbak ya, nanti kalau turunnya. Oh ya. Yang penting turunnya hati-hati. Pelan-pelan aja. Baru 16. Kembali aja. Terima kasih. Yang penting turunnya hati-hati. Oke, bentar dulu Pak.
Nah, bagi masyarakat setempat nih, Gunung Kelut memang lekat dengan mitos Dewi Kili Suci dan juga Lembu Suro. Kisah Dewi Kili Suci dan Lembu Suro ini tercatat dalam naskah-naskah periode klasik Indonesia. Misalnya nih di Kitab Pararaton dan juga Perjalanan Pujangga Manik. Tokoh Dewi Kili Suci erat kaitannya dengan Gunung Kelut dan juga cerita Panji atau dongeng klasik. Ya, Dewi Kili Suci adalah putri Raja Erlangga yang menolak menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Ia menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai petapa. Nama asli putri Erlangga itu adalah Sanggrawamijaya Tunggal Dewi. Sebagaimana dicantumkan dalam Prasasti Cane tahun 1021 sampai Prasasti Turun Yang 1035. Dewi Kili Suci memulai petualangannya sebagai petapa dengan menjauh dari keramaian. Dahulu kala karena kecantikannya banyak pemuda yang jatuh cinta padanya. Berulang kali para pemuda tersebut berusaha untuk meminang Dewi Kili Suci. Namun Dewi Kili Suci selalu menolak lamaran pernikahan tersebut. Kondisi itulah yang membuat raja sedih karena raja sangat ingin melihat putrinya segera menikah dengan pemuda yang tepat. Raja pun berpikir untuk mengajak putrinya berbicara empat mata. Karena beranggapan sang raja sudah semakin tua, raja ingin mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, ia akan menjadi suami dari Dewi Kili Suci. Hari diselenggarakannya sayembara pun tiba. Para pemuda dari berbagai penjuru datang untuk menunjukkan kekuatannya menaklukkan busur dan juga gong ajaib. Maka dimulailah sayembara itu untuk memulai mencari suami dari Dewi Kili Suci. Satu persatu para pemuda mulai mencoba untuk meregangkan busur dan mengangkat gong. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Raja pun berencana menghentikan sayembara tersebut. Namun tiba-tiba seorang pemuda datang. Dia adalah Lembu Suro. Sangat aneh, kepalanya tidak seperti kepala manusia. Ia memiliki kepala seperti seekor lembu atau banteng. Raja pun bingung. Jika raja ingin menolaknya, nantinya warganya akan beranggapan sebagai raja yang tidak adil. Namun jika pemuda itu menang, ia harus menikahkan Dewi Kili Suci dengan manusia berkepala lembu. Raja pun akhirnya menerima Lembu Suro menjadi peserta terakhir. Tak disangka-sangka ternyata Lembu Suro berhasil menyelesaikan ujian dari sayembara tersebut. Sementara itu di sudut istana, Dewi Kili Suci bersedih karena ia tidak menyangka mendapatkan suami berkepala lembu. Lalu kemudian Dewi Kili Suci meminta syarat kepada ayahnya untuk Lembu Suro. Syarat tersebut adalah membuatkan sumur di puncak gunung dengan alasan sumur tersebut digunakan untuk nanti mandi. Lembu Suro pun pergi ke puncak gunung. Di sana ia menggali tanah gunung sampai dalam. Berhari-hari Lembu Suro mengerjakan sumur tersebut. Sumur buatan Lembu Suro telah jadi. Mengetahui Lembu Suro berhasil membuat sumur, Dewi Kili Suci mengajukan syarat lagi. Ia meminta Lembu Suro masuk ke dalam sumur untuk mengetahui apakah airnya wangi atau tidak. Nah, di luar sumur, Dewi Kili Suci membuat rencana jahat untuk menggagalkan pernikahannya. Raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk menutup sumur ketika Lembu Suro sudah ada di dalam sumur. Lembu Suro yang sudah ada dalam sumur tidak berdaya ditimpa tumpukan tanah. Lembu Suro tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sebelum meninggal dunia, ia mengutuk raja dan mengatakan, "Yo, Kediri besok bakal petuk pewilasku, sing makaping-kaping. Yo iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung." Yang artinya adalah, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapat balasanku yang amat parah. Kediri akan jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulungagung jadi danau. Ya teman-teman, tentunya semua orang yang mendengar merasa ketakutan. Mereka sangat yakin Lembu Suro akan membalaskan dendamnya karena kerajaan atau tepatnya raja dan putri Dewi Kili Suci tidak adil dan tidak menepati janjinya. Hingga saat ini setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat mengatakan Lembu Suro sedang membalaskan dendamnya. Nah, rupanya kita sudah sampai di gerbang Taman Argo Margomulyo ini. Tempat rekreasi keluarga yang berupa taman bunga. Tak hanya itu, taman ini juga memiliki arena bermain anak dan juga area berfoto. Nah, ini juga teman-teman ada tampak gapura yang menuliskan 100 meter menuju Jalan Misteri. Nah, tak hanya Taman Argo Margomulyo, Jalan Misteri adalah bagian kecil dari jalan menuju Gunung Kelut. Jalan ini termasuk dalam kawasan wisata yang aksesnya melalui Kediri, sehingga wisatawan yang akan menuju Kantong Pasir pasti akan melewatinya.
Disebut jalan misteri karena terdapat keanehan. Jalan ini terlihat seperti jalan yang menanjak. Namun ada keunikan. Jika wisatawan meletakkan benda yang bisa menggelinding di permukaan jalannya, benda tersebut akan menggelinding dan bergerak maju seperti tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Sebenarnya jalan ini merupakan jalan miring yang menimbulkan ilusi mata. Wisatawan yang membawa kendaraan direkomendasikan untuk mematikan mesin di sini. Akan terlihat kendaraan seolah bergerak naik dengan sendirinya. Nah, tampaknya di depan sudah ada warung ya teman-teman. Kita akan istirahat sejenak untuk mengisi botol air minum kita. Loh, cuma Bu, mau kari. Oke, setelah kita minum dan beristirahat sejenak, kini saatnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Gunung Kelut. Oh ya teman-teman, jangan lupa ini aku selalu ingetin kalian untuk selalu support video aku dengan cara klik tombol subscribe-nya, share video aku ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa klik tombol like dan juga klik di kolom komentar. Usai menyusuri jalanan menanjak dan berkelok, mulut terowongan jelas terlihat dengan warna putih. Penampakan mulut terowongan sangat seram dengan diliputi kabut tebal memenuhi terowongan. Nah, jika kamu ingin menuju ke Kubah Lava, kamu akan melewati terowongan Ganesha ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman, kita sudah ada di kawah Gunung Kelut. Di sini tempatnya. Ibu dari mana, Bu? Dari Semarang, Oh, saya. Semarang. Iya. Ibu Saya dari dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Jalan-jalan dari Sidoarjo ke sini. Iya, Nggih. sekalian pas mudik. Mbaknya luar biasa nih sepeda. Atlet sepeda ya, Mbak ya. Oh, enggak. Ibu ada Instagram, Bu? Enggak ada? Saya enggak ada. Oh, enggak main Instagram. Ini sinten, Pak? Pak Wawan. Sudah berapa lama, Pak, di sini, Pak? 2007 ini foto lagi jadi kita. Oh, nggih. Ini kan Ada yang mau foto nanti bisa. ya berapa Pak ongkosnya, Pak? 10.000 di Pak Wawan sini ya. Bapak di sini tiap hari atau cuma? Tiap hari. Ini saya sepedaan di parkir di depan situ. Terus suami yang jaga sepeda. Sepeda aku. Padahal pengen dia gantian kayak Pak Wawan, matur nuwun. Matur nuwun kayak Pak Wawan tadi sudah memfotokan saya. Sama-sama. Nggih. Monggo, Pak. Oke guys, kita sudah saatnya untuk balik. Oh, Masya Allah, bagus banget guys. Wah, ini ada jualan. Masya Allah. Halo guys, saatnya kita untuk pulang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton YouTube aku. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube aku, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen di kolom komentar di YouTube aku. Bye bye, sampai jumpa. Kita mampir ke sini guys, foto-foto dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih ya buat kalian ya yang udah nonton.
nonton video aku dan juga yang sudah tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye bye. Ini lurus ah. Terus Paling gorong diklik malahnya.